mau istirahat sebentar, kita mau dengar firman Tuhan sebentar, ya. Kita mau mempersiapkan diri, menyongsong hari esok, menyongsong tahun 2026 dengan hati yang benar, hidup dan berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai dengan kekudusan, supaya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata Pengkhotbah 3 ayat 11, Aku membuat semuanya, segala sesuatunya indah pada waktunya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita, yang terindah buat kita. Dia selalu berkata, aku memberikan kedamaian, kesejahteraan kepada umatku yang aku kasih. Aku memberkati, walaupun dalam keadaan tidur pun, aku yang menyertai dan aku yang memberkati dengan caraku yang tidak terduga. Dan hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kita semua waktu dan kesempatan untuk kita senantiasa bersekutu dengan Dia, walaupun melalui Zoom ini, ya. Kita selalu bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita selalu bersama-sama mendengarkan sabda-sabda firman Tuhan dan juga pesan-pesan Tuhan. Dan kita selalu bisa merasakan bahwa pesan Tuhan yang sudah kita terima dari Tuhan, dari Roh Kudus yang disampaikan melalui lidah bibir saya. Dan ada yang sudah terjadi, ada yang sudah tergenapi, ada yang sudah mengalami kesembuhan, ada yang mengalami pemulihan, ada yang mengalami terobosan, yang ada kerjaan Tuhan sudah bukakan jalan, udah dapat kerjaan. Yang nggak ada rumah, Tuhan sudah berikan rumah yang terbaik. Yang sakit Tuhan sembuhkan dengan caranya yang ajaib. Yang punya masalah persoalan Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan jalan keluar sehingga masalahnya terselesaikan dengan cara Tuhan. Dan hari ini Tuhan juga mau kita berkemenangan dan kita boleh memasuki pintu gerbang tahun 2026 dengan kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Orang yang berkemenangan otomatis kemakmuran, kebahagiaan dan kelimpahan menyertai hidupnya, melanda hidupnya. Ya. Dan hari ini, sebelum kita menyongsong tahun 2026, di mana banyak orang berkata di mana-mana, ya ada yang berkata tahun 2026 adalah tahun sulit, semakin sepi. Ya. Dan kita lihat di mana-mana ada yang sepi, ada yang ramai. Saya melihat di Surabaya, di pusat perdagangan, ya grosir PGS sepi, bisa dibuat lari, tidak ada orang. Dan saya mendengar kabar dari anak Tuhan, dia berkata, aduh Pasar Atom, sepi sekali, nggak ada orang yang jalan. Ya. Tapi ada satu lagi di tempat lain, di mall. Aduh ramai sekali, penuh sesak. Ya. Ramai sekali, penuh sesak. Orang-orang ada di mall, orang-orang makan di mall. Kenapa mall itu bisa ramai sekali? Karena di situ ada gereja-gereja Tuhan yang luar biasa. Mungkin ada 5-6 gereja di mall itu. Ya. Ada orang yang selalu memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan pelihara, nggak sepi saudara. Dan hari ini Tuhan juga sudah memberikan petunjuk kepada kita untuk supaya kita bisa menyongsong tahun 2026. Supaya kita tetap menikmati kehidupan yang berkemenangan, berkelimpahan. Damai sejahtera, damai sukacita Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Hati kita, rumah tangga, dan keluarga kita. Ada jalan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, saya sudah melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan dan saya mendapatkan sukacita. Saya jadi kembali semangat gitu loh. Ketika saya melakukan perintah Tuhan. Dan saya tidak mau cuma saya, tapi saya mau Anda semua juga mengalami ya kecipratan gitu loh. Jangan cuma saya yang mengalami sukacita, kemenangan yang dari Tuhan, kesembuhan, pemulihan, kesehatan yang dari Tuhan. Berkat Tuhan, tetapi saya mau saudara juga mengalami seperti saya yang alami. Bahkan mungkin lebih bagus dari saya, enggak apa-apa. Berarti Anda lebih banyak berdoa. Anda benar di hadapan Tuhan. Ya. Dan hari ini mari kita belajar
Tuhan perlihatkan waktu itu hari apa ya? Tuhan perlihatkan begini. Di mana ada 2 kolam, ya. Saudara perhatikan baik-baik, ada 2 kolam. Kolam yang satu ini airnya jernih, bersih, bening. Dan di kolam yang airnya jernih isinya adalah ikan koi. Tahu ikan koi? Ikan koi itu bagus-bagus, besar-besar ya. Ada warna oranye, putih, kuning, dan sebagainya. Dan ikan koi itu mahal harganya. Dan dia harus ditaruh di kolam yang spesial, airnya jernih, dan ada itu yang saluran udaranya. Jadi terpelihara. Aliran-aliran udaranya, airnya semua harus bersih. Harus terus berganti, berputar terus. Lalu Tuhan katakan lagi ada kolam satu lagi. Kolamnya juga besar. Bahkan banyak ikannya di situ. Dan kolam ini airnya tidak perlu bersih. Airnya coklat. Ya, air coklat seperti air-air yang di kali-kali begitu. Dan kolam yang airnya seperti kali itu coklat, isinya adalah ikan lele. Saudara tahu ikan lele, ya? Ikan lele itu tidak perlu air bersih. Bahkan kalau hidup di air bersih nggak tahan dia. Dia harus di air yang kotor, yang coklat-coklat gitu. Dan ikan lele itu bertumbuhnya cepat sekali, banyak sekali. Berkembang biaknya itu cepat sekali. Dan ikan lele itu makanannya juga gampang, iya kan? Cuma dari ketela atau dari apa gitu, mereka udah bisa makan, dari daun juga bisa makan. Tapi kalau ikan koi nggak bisa. Ikan koi itu harus dikasih makan spesial. Dikasihin spesial, begitu baru dia bisa makan, bisa tumbuh. Kalau dikasih macam-macam, mati dia. Dan Tuhan perlihatkan kepada saya, ikan lele ini cepat sekali berkembang biak. Dia tidak perlu tempat yang bagus, yang luar biasa. Dia cukup ditaruh di kolam biasa. Banyak orang ternak lele pakai gentong-gentong yang biru, ya. Pakai terpal-terpal biru, itu dibuat kotak-kotak, jadi nggak usah kolam spesial. Tetapi lele itu dikasih makan, itu tumbuhnya banyak. Saya tahu karena ada seorang teman begitu, ya. Dia punya rumah, karena rumahnya hook ya, di pojokan. Dan dia coba ternak lele karena suaminya kerja di pokpan. Pokpan itu makanan apa? Makanan ikan atau makanan binatang gitu ya. Pokoknya di pokpan itu. Nah, dia mulai pelihara. Dia pelihara sedikit hasil. Dan dia mulai pakai itu seluruh hooknya itu ya, halaman rumahnya di luar loh ini. Di luar halaman rumahnya itu dikasih terpal-terpal kotak-kotak semua. Muter terpal kotak. Dan dikasih air, dikasih lele di situ. Wah, dalam waktu 3 bulan sudah berkembang biak banyak. Bisa dijual. Hasilnya luar biasa. Tapi baunya minta ampun. Saya lihat, bau apa ya ini, bau apa ini? Ternyata baunya dari ikan lele ini. Dan saudara tahu ikan lele itu, ketika dia besar, dia dijual. Dia dijual di pasar 1 kilo mungkin 18.000, 20.000. Ya. Saya sekarang nggak tahu harganya berapa. Dan ikan lele ini, begitu dibeli orang, dicuci, dipotong, dimasak. Dimasak semua, dimasak habis. Ikan lele ini semua dimakan, dipotong, digoreng, dimakan. Ya, semua ikan lele, tidak ada yang dipelihara. Tetapi dipotong, dimakan, ya kan? Digoreng, dimakan, semuanya habis. Saya pernah punya ikan lele di sumur. Karena nggak pernah dimakan, nggak pernah di otak-atik. Dia itu tumbuhnya besar, 1 meter deh. Tapi yang mau makan juga takut ya. Nggak bisa makan gitu. Lihat ikan besar itu. Nah, saudara, jangan salah pilih kolam, kata Tuhan. Jangan salah masuk kolam. Karena kolam itu bicara wadah yang dari Tuhan. Ikan-ikan itu berbicara kita ini manusia. Kita anak-anak Tuhan, jiwa-jiwa ya adalah ciptaan Tuhan. Dan jangan masuk ke dalam kolam yang salah. Kalau Anda jadi ikan yang bagus, ikan koi, masuk di kolam yang bagus. Hidupmu terpelihara. Udara, air itu
Semuanya itu sirkulasi udaranya, sirkulasi airnya selalu jernih, selalu diganti yang baru. Dari sini turun, keluar dari sini terus begitu alirannya. Ya, dipelihara dan dikasih makan, dikasih makan. Bahkan ikan koi itu sekarang banyak ya di restoran-restoran, di rumah makan ya. Ada rumah makan yang atasnya dibuat rumah makan, bawahnya kolam. Ya, biasanya banyak di luar kota, di tempat-tempat refreshing. Banyak tamu-tamu datang sambil menikmati hidangan makan, sambil mereka anak-anaknya bermain dengan ikan-ikan itu, kasih makanan-makanan buat ikan-ikan itu, dan ikan itu makan. Ya, ada yang dijual juga ikannya, tetapi ikan yang bagus nggak dijual. Yang dijual yang biasa-biasa diambil, dipotong begitu ya, ikan gurami dan sebagainya. Tetapi ikan koi ini dipelihara dan dipertontonkan kepada semua orang. Dan ikan gurami ini mahal harganya. Dan hari ini Tuhan berkata, jadilah ikan-ikan, jadilah jiwa-jiwa manusia ciptaanku yang berbobot, yang berharga, baik di pandang manusia, terutama di mata aku Tuhan Allahmu. Dan ketika engkau tidak salah masuk kolam, selalu ada di kolamnya Tuhan, selalu ada di wadahnya Tuhan dalam kebenaran, selalu hidup benar, selalu kudus, dan terus berjalan dalam jalur kebenaran Tuhan. Hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Hidupmu dijagai, dilindungi, diberi makan, diberi fasilitas. Supaya engkau tetap hidup, engkau tetap berkarya, dan engkau tetap indah, dan tetap luar biasa. Jangan salah masuk kolam jadi ikan lele yang biasa. Yang hanya berkembang biak, lalu digoreng, ya, dimakan. Memang ikan semua dimakan sama manusia. Tetapi hari ini kita belajar dari ikan ini. Kita belajar dari jiwa-jiwa manusia ciptaan Tuhan. Dan Tuhan memberikan petunjuk kepada saya begini, saudara. Kalau kita ingin tetap tinggal di dalam kolam yang jernih airnya, tetap ada kehidupan, tetap dipelihara Tuhan, tetap menikmati kehidupan yang dari Tuhan. Kita tidak akan membiarkan ikan-ikan itu tidak dikasih makan, bukan? Kita tidak akan membiarkan ikan-ikan itu cuma dipandang, disukai, dikagumi, lalu dibiarkan, tidak dikasih makanan, ikannya mati, saudara. Tetapi Tuhan perlihatkan. Kadang tamu-tamu itu datang, memberi makan, beli makanannya, atau beli berapa 100.000, dibagikan ke ikan-ikan, datang semua makan makanan itu. Dan hari ini, kembali, saudara jangan bosan-bosan. Tetapi saya juga nggak tahu kenapa Roh Kudus yang berkata begini. Ya, hari ini Tuhan sudah memberikan jalan kepada kita. Biarlah kita sebagai manusia yang memberikan makan kepada ikan-ikan itu. Supaya ikan-ikan itu tetap bertumbuh, tetap hidup dan tetap cantik, dan tetap terpelihara dan tetap menjadi kesukaan manusia, menjadi pemandangan hiasan yang bagus, yang ditonton oleh semua orang. Dan Tuhan kembali ajarkan kepada saya, kitalah orang yang memberikan makan ikan-ikan itu. Kitalah orang yang disuruh memperhatikan jiwa-jiwa, manusia-manusia, anak-anak Tuhan, yang kekurangan, yang tidak berdaya, yang papa, yang tidak mampu, yang kekurangan. Dan ketika kita berbagi kasih dan berbagi kasih, mengasih makan sedikit-sedikit kita kasih makan, maka mereka mendapat kehidupan. Dan mereka tetap terpelihara hidupnya dengan cara Tuhan. Saudara, barusan ini saya melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Di mana saya melakukan baksos di dua tempat, ya. Dan saya sukacita sekali melakukan semua itu. Saya merasakan ada kelegaan. Kenapa? Karena saya sudah menjalankan semua seperti yang Tuhan mau. Dan ketika saya sudah melakukan seperti yang Tuhan mau, saya rasanya ada kelegaan. Dan teman-teman bertanya, kapan lagi? Saya cuma jawab, bulan Oktober, bulan depan. Tetapi kemarin ketika saya datang ke sebuah keluarga, mereka antusias juga.
nanti bilang oh ya, kurang apa bilang oh ya, Cililing bilang oh ya. Saya bilang iya. Dan saya ada semangat, saya ingin sekali berjalan. Walaupun mungkin Anda tidak berjalan, saya tetap berjalan. Kenapa? Saya menangkap momen Tuhan ini luar biasa. Momen Tuhan ini benar-benar ada sesuatu di balik semua yang terjadi. Di balik semua yang Tuhan sampaikan kepada kita. Di balik semua yang Tuhan suruh kita lakukan. Karena ada sesuatu yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya seperti ada gerakan Tuhan memberikan kegerakan semangat. Jalan sendiri, jalan sendiri. Tidak usah tunggu orang lain. Kamu sendiri, kamu sendiri. Saya bilang, iya Tuhan, saya sendiri. Saya dengan semangat menyediakan segala sesuatunya. Dan hari ini, saya juga nggak tahu kenapa Roh Kudus berkata lagi kepada saudara. Iya. Dan Tuhan mau kita melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Anda bisa lihat Matius 6 ayat 1 sampai 4. Ialah mana sekarang bersubhanallah. Ialah mana sekarang bersubhanallah. Matius Matius 6 ayat 1 sampai 4. Ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berbahagialah Anda yang sudah bersedekah kepada sesamamu. Sedekahmu tidak akan sia-sia, tetapi Bapamu yang melihat akan membalasnya kepadamu dengan caranya yang ajaib. Dan hari ini kembali, saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kenapa Tuhan selalu sepertinya kayak saya ini ngajak saudara terus gitu loh ya, kayak bersedekah gitu, ya. Tetapi Roh Kudus sendiri yang mau kita melakukan sesuai dengan petunjuknya. Supaya apa? Supaya kita juga mengalami keleluasaan, kemudahan, terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya ini, kalau mau dibilang saya, tadinya aras-arasan ya. Karena dalam keadaan belum fit, benar ya toh. Suruh melakukan, suruh ke panti-panti itu, rasanya itu kayak orang aras-arasan gitu loh ya. Kayak berat. Tapi saudara tahu nggak? Ketika saya melakukan dengan segenap hati, dan ketika saya berjalan, mulai melakukannya, dan Tuhan kirim orang-orang tertentu yang memperhatikan, ya, yang mungkin mereka mengasihi saya, memperhatikan, mendukung, dan mendoakan supaya saya tetap bisa melayani di dalam pekerjaan Zoom Grace Ministry ini. Mereka berdoa dan berdoa.
Mereka berkata, Cik Lingling, kami akan mendoakan Cik Lingling. Puji Tuhan. Ya, kami terus tiap hari mendoakan, puji Tuhan. Tuhan kirimkan lagi orang yang padahal nggak ada di Zoom kita, ia nggak kenal. Dia berkata, saya terbeban. Dan saya mau mendoakan Cik Lingling. Supaya ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Dan saya merasakan, saudara, ketika mereka semua sehati berdoa dan berdoa, saya semakin semangat, saudara. Dan saya ingat, waktu saya jatuh kedua kali itu, kan sakit ya. Tapi Tuhan itu seperti ada suara berkata, kejatuhanmu kali ini, itu membawa kesembuhan. Saya pikir-pikir kejatuhanku membawa kesembuhan. Gak masuk akal, ini sakit sekali, iya kan? Saudara, tetapi belakangan hari saya bisa merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi. Kalau dulu saya jatuh waktu hampir 2 tahun yang lalu. Saya sudah bisa khotbah, saya sudah kemana-mana, betul. Tapi kalau saya mau meletakkan badan di tempat tidur, saya masih merasakan sakit. Tetapi yang ini lain. Dalam hati saya tuh merasakan, iya ya, yang ini kok lain ya. Yang ini lebih enak. Saya lebih enak, lebih leluasa. Seperti nggak sakit gitu loh. Jadi apa yang Tuhan katakan itu benar. Di balik kejatuhan saya mungkin yang kedua kali ini, itu membawa kesembuhan yang lebih lain. Ya. Dan saya merasakan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya merasa lebih kuat, lebih kuat, gagah perkasa, lebih fit. Dan saya lebih semangat. Dan Tuhan berkata, maju kamu berjalan sendiri. Kamu berjalan dan berjalan sendiri. Ya udah Tuhan. Dan saya pikir saya jalan sendiri. Saya cuma kontak 1-2 teman kalau nggak salah. Tetapi ternyata yang satu teman ini dia ajak orang gitu ya. Ajak 4 orang. Ya. Dan hanya kita 10 orang kalau nggak salah. Itu kita berangkat. Dan Tuhan itu ajaib. Tuhan juga memberikan semangat kepada saya lagi. Jalan lagi, jalan lagi. Saya cuma minta petunjuk jalan kemana lagi Tuhan. Saya nggak mau salah sasaran. Dan hari ini, kalau kembali Roh Kudus ingatkan kepada kita semua. Kenapa? Karena di balik semua yang Tuhan katakan, di balik semua yang Tuhan perintahkan buat kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menyayangi kita. Dan Tuhan mau membuat keajaiban mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan mau membuat terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kita dengan caranya yang ajaib. Dan Tuhan mau tahun 2026 kita melangkahkan kaki, menginjakkan kaki, menampakkan kaki, masuk ke pintu gerbang tahun 2026 dengan kemenangan, tetap berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Jalanmu akan rata dan kau akan maju dan maju, kau naik dan naik, karena ada Tuhan di situ, ada penyertaan perlindungan Tuhan, covering Tuhan, dan ada di mana Tuhan sudah berkata, aku akan bawa kau naik dan naik seperti mercusuar yang tidak tertahankan. Kau akan melejit luar biasa dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya bersemangat, saudara. Saya berkata, oke Tuhan. Saya akan siapkan semuanya. Saya akan bergerak, saya akan jalan lagi di bulan Oktober. Saudara, jangan saudara berpikir, Cik Ling ngomongnya terus, sedekah sumbangan. Enggak, tidak ada pemaksaan. Saya hanya menyampaikan apa yang Roh Kudus suruh saya sampaikan buat saudara. Dan ketika Anda tidak terbeban, tidak tergerak, ya udah diam aja, nggak masalah kok. Ya, tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan mau kita menjadi manusia-manusia yang memberi makan koi-koi itu, ikan koi itu, supaya terpelihara hidupnya. Supaya mereka semakin ada perkembangan. Dan dunia boleh melihat bahwa akulah Tuhan yang bisa memelihara, akulah Tuhan yang bisa memberikan yang terbaik, dan akulah Tuhan yang bisa mengangkat, meninggikan engkau dengan caraku yang ajaib. Tuhan itu selalu berkata begitu pada saya, saudara. Dan saya minta tolong Julius atau David ya, bisa tayangkan kita ke panti itu ya. Ada nggak ya? Waktu itu udah saya sampaikan ke Grace Ministry Zoom ya. Ini tadi saya coba kirim nggak bisa.
Ada? Dan saya melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, sambil kita menantikan co-host kita. Mungkin lagi video dicari. baru apa yang lama ya? Hah? Yang kemarin barusan itu ya, iya. Iya, yang seragamnya kuning itu Kak Asa. Kalau di Kalau saya ada, belum ada videonya. yang di grupnya Grace Ministry Zoom. Tadi saya Oh, ada kirim ke di grup sih, saya ada kirim ke saya. ya. Di grup ini mungkin cuplikannya Bapak Ibu sudah lihat ya. Ini panti yang barusan kita kunjungi, 2 panti. Panti Werda. Ya, ini. Ya, itulah Bapak Ibu, kita baru pergi ke 2 panti. Anak-anak itu sukacita sekali, ya. Mereka senang sekali. Kita kalau datang sana, kita bukan cuma berbagi kasih, enggak. Tapi kita ajak mereka memuji menyembah, kita sampaikan firman Tuhan, supaya mereka semakin cinta sama Tuhan, ya. Dan setelah itu kita bagikan makanan, roti, kita bagikan semua, mereka sukacita. Dan ketika kita berbagi kasih dan berbagi kasih, nama Tuhan dipermuliakan, ya. Mereka berkata, aduh puji Tuhan, masih ingat sama kita yang ada di panti. Puji Tuhan masih memperhatikan kita yang ada di panti. Saudara, ketika mereka berkata puji Tuhan dan puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan paling senang ketika kita melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kembali Tuhan selalu memberikan petunjuk kepada kita. Aku akan memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya kepada engkau anak-anakku dengan caraku yang tidak terduga. Nah, Tuhan juga memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk melakukan sesuai dengan petunjuknya. Ketika sebelum akhir tahun kita berbagi kasih dan kita berbagi kasih untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya apa? Disertai dengan kebenaran, ya. Juga berbagi kasih lalu seenaknya enggak, tetapi disertai dengan kebenaran,
hidup dalam kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, maka kita bisa menyongsong memasuki pintu gerbang tahun 2026 dengan hati yang benar, dengan hati yang bersih, berjalan dalam kekudusan, ya, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, maka tahun 2026 dunia boleh berkata apapun modelnya, mau sepi, mau kering, mau apapun, tetapi engkau benar, engkau berjalan bersama Yesus, maka penyertaan perlindungan covering Tuhan ada dalam hidupmu, dan Tuhan akan membuat jalanmu rata, naik, dan Tuhan akan membuat semua yang kau lakukan, kau kerjakan dengan penyertaannya, mengalami keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan. Kenapa? Karena ada pertumbuhan, ada perkembangan, melebar ke kanan, ke kiri, naik dan naik ke atas dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu imani, yakin, dan percaya. Tahun 2026 adalah tahun kemenanganmu. Dan tahun 2026 ada kesembuhan. Ada pemulihan dalam seluruh aspek kehidupanmu, rumah tangga, keluargamu, anak menantu, cucumu. Dan tahun 2026 ada keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah kita duga dengan cara Tuhan. Dan imani tahun 2026, semua janji Tuhan, kita sering dilihatkan pelangi yang indah, bukan? Semua janji Tuhan terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika kita mengimani itu disertai dengan perbuatan kita, maka iman disertai dengan perbuatan mendatangkan keajaiban mujizat terjadi, dan itu benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Ya, mari Bapak Ibu, saya tidak akan panjang lebar, saya juga tidak ada pemaksakan buat Anda. Jangan Anda merasa, wah kalau aku tidak nyumbang tidak enak ini. Enggak usah ada perasaan itu. Kalau memang ada dikerahkan Tuhan, lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Berarti Tuhan punya rencana dalam hidup. Kalau enggak, ya udah fine-fine aja, biasa, enggak masalah, no problem. Iya, kita tetap berjalan bersama Yesus. Yakin dan percaya asal engkau benar, Tuhan menyertai engkau. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menjagai, Tuhan memberkati, meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengalami banyak, ya, kalau saya cerita nggak habis. Ketika saya melayani di satu keluarga, dia berkata, saya tanya gimana usahanya, rame nggak? Puji Tuhan. Ya. Terus kalau saya tanya lagi gimana? Puji Tuhan, rame AI. Saya tanya lagi gimana? Sepi AI, udah 2 minggu sepi. Loh kok bisa sepi? Iya AI, nggak tahu. Padahal kita sudah berdoa. Ya. Tapi puji Tuhan AI, barusan ini setelah tanggal 25. Wah, orderannya banyak sekali AI. Saya bilang puji Tuhan. Berarti kalau dikasih Tuhan 2 minggu sepi, Anda disuruh berdoa. Nganggur kan? Berdoa. Nah setelah 2 minggu sepi berdoa, mujizat terjadi, rame lagi. Dia bilang iya. Semuanya ketutup, semuanya kebayar. Saudara, kenapa? Karena dia setia. Dia melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan saya berkata selalu saya ajarkan semua yang saya doain. Saya datang ke tempat Anda. Saya mendoakan Anda. Ya, saya doain semua pengganggu, semua penghalang, semua diusir. Ya, supaya Anda tetap diberkati Tuhan, Anda tetap melayani, Anda tetap bekerja sukses. Diberkati berkelimpahan. Tetapi ketika saya pulang, Anda harus berdoa. Kalau Anda tidak berdoa, saya datang, Anda berdoa, diberkati. Saya pulang, Anda tidak berdoa, berkatnya berkurang. Tapi kalau Anda sendiri meneruskan, Anda berdoa, suami istri sehati berdoa, memuji menyembah terus, melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Percayalah, engkau akan diberkati Tuhan, tidak pernah sepi. Dan dia berkata, betul AI. Saya merasakan Tuhan itu luar biasa. Semua sambatan. Tapi kita nomor 1, ranking pertama. Kenapa? Karena semua supplier pada membicarakan, itu toko sepi, itu toko sepi, toko sepi. Cuma tokoku yang paling ramai. Saya juga heran. Kenapa heran? Karena Tuhan ada dalam hidupmu.
Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengirim pembeli-pembeli. Sehingga toko menjadi ramai luar biasa. Dan dia berkata, puji Tuhan. Saudara, ada perbedaan antara orang benar dan orang biasa. Betul. Saya melihat orang benar, yang benar-benar melekat sama Tuhan, yang benar-benar cinta Tuhan, yang benar-benar ada kesehatan terus berdoa bersama, duduk diam dalam hadirat Tuhan. Mereka disertai Tuhan, mereka diberkati Tuhan luar biasa. Mereka saja sendiri sampai terheran-heran, terkagum-kagum, Tuhan itu luar biasa ya. Luar biasa. Saya tidak pernah menyangka loh. Saudara, kalau orang ini bisa diberkati Tuhan luar biasa, Anda juga bisa. Anda juga bisa, saudara. Saya doakin lagi satunya. Ya, tokonya besar sekali. Sepi. Dan Tuhan katakan, suruh bersedekah. Saya bilang, Tuhan suruh kamu bersedekah. Karena prinsipnya bersedekah itu bukan bersedekah kepada orang luar, bukan. Tapi bersedekah itu menolong keluarganya sendiri. Jadi saudaranya yang nggak punya uang, itu semua. Saya bilang enggak, Tuhan bilang bersedekah. Belajar bersedekah. Dan orang ini tanggap. Ya, dia tanggap. Begitu saya pulang, dibawain beras 1 karung 25 kilo. Super mie, minyak goreng. Berasnya sudah saya kirim di panti itu kemarin. Ada 1 bungkus yang 25 kilo. Ya. Dan beliau ketika melakukan itu, saya tanya lagi gimana tokonya. Puji Tuhan ada kemajuan. Dan ketika ada pesan-pesan Tuhan disampaikan, gimana? Wah iya itu terjadi. Wah iya kan. Saudara, ketika kita melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, Tuhan itu nggak pernah lalai. Tuhan nggak pernah berhutang. Dan saya melihat ketika saya melayani orang-orang ini, ya, mereka mengalami perubahan-perubahan, saya juga senang. Nggak sia-sia gitu loh. Coba kalau saya datang, tokonya sepi terus. Saya datang, tokonya sepi terus. Saya datang, tokonya sepi terus. Nggak dipanggil lagi, saudara. Nggak diundang lagi. Tetapi kalau ada perubahan, dia juga senang didoain. Dia juga senang terima kedatangan saya kan. Sama-sama berdoa. Tetapi satu hal, bukan cuma saya datang berdoa, senang pulang. Tetapi harus dilanjutkan doa terus, dilanjutkan doa, doa, doa. Sampai ketika saya datang lagi, ada kemajuan lagi. Semakin maju, semakin luar biasa. Semakin ada peningkatan luar biasa. Nah, kalau orang lain bisa, saya juga mau Anda yang semua ada di Zoom ini juga bisa mengalami perubahan terjadi. Tahu kamu rame, usaha pekerjaanmu luar biasa diberkati, masakanmu, kuemu, semua diberkati laris manis. Orang makan enak, orang tambah lagi, terus begitu. Ya, nomor WA kita ada nanti bisa dilihat ya, ditayangin. Ya, saudara, mari. Saya ingin sekali saudara semua yang di sini mengalami terobosan-terobosan terjadi. Jangan berpikir cik ling-ling, nanti duitnya dimakan cik ling-ling. Enggak, saudara. Saya enggak mau makan duit saudara. Iya. Saya juga bekerja. Saya juga bekerja, saudara, saya cari duit. Saya juga punya anak, menantu. Iya. Yang bisa kirimin saya duit juga. Ya. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Saya punya anak yang ada di Amerika yang selalu memperhatikan saya sebagai ibunya. Ya. Dan saya juga dengan senang hati saya bisa berbagi kasih kepada sesama. Banyak ada anak yang di Zoom ini beberapa orang ya, di mana mereka kekurangan, Anda tidak tahu, tetapi Tuhan memberikan petunjuk kepada saya. Saya datangin mereka, saya berkati mereka. Walaupun Anda tidak pernah persembahan di dalam Zoom ini, tetapi saya datangin, saya kasih itu sembako, saya berkati. Kenapa? Karena saya tidak menunggu Anda memberkati saya, bukan. Saya tidak mau begini, saudara. Tetapi saya mau begini. Ketika saya begini, yang dari atas turun. Yang di atas terus turun dan turun. Disalurkan, disalurkan. Dan ketika disalurkan, disalurkan. Percaya yang di atas tidak pernah berhenti. Turun terus mengalir, saudara. Dan Tuhan itu baik. Tuhan itu pelihara hidup saya. Ada juga yang di Zoom ini.
Saya enggak minta loh dikirim sepatu. Enggak tanggung-tanggung, enggak satu jadi 2 sepatunya. Saya enggak minta dikirim lagi baju loh. Ada yang ngirim baju sampai, aduh sayang, kirim baju enggak cukup lagi. Ya, karena badannya Cik Ling besar. Nah, ketika gaji nggak cukup, masa saya simpan? Enggak. Saya salurkan yang cukup gitu loh. Ya. Banyak orang yang berpesan, nanti saya pilihkan ya. Kalau ada baju bekas yang bagus ya, pilihkan ya. Yang cocok ukuran saya ya. Aduh saudara, banyak saudara. Saya salurkan semuanya. Dan ketika saya bisa menyalurkan, saya itu sukacita. Karena saya sudah bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan saya ajak saudara, ayo melakukan seperti yang saya lakukan. Supaya Anda semua juga diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau kita sakit, kita keluar uang banyak. Kita belani kan? Kita belani loh, jual mobil, jual rumah supaya kita sembuh. Tahukah Anda ketika engkau melekat sama Tuhan, engkau melakukan perintah Tuhan. Ketika engkau sakit, engkau tidak usah keluar uang banyak. Engkau cuma datang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan sembuhkan dengan caranya yang ajaib. Loh saya tuh loh enggak minta obat dikirimin sama orang Sum yang baru saya kenal. Bahkan belum pernah tatap muka sampai hari ini. Lihatnya cuma di Zoom ini. Saya dikirimin obat lah, dikirimin obat pinggang lah, obat supaya sehat. Loh macam-macam saudara. Tuhan pelihara hidupmu. Yang penting engkau lakukan aja sesuai dengan kehendak Tuhan. Percaya pemeliharaan Tuhan itu ada dalam hidupmu. Berkat itu tidak melulu duit. Enggak, saudara. Duitmu tidak bisa memberikan kesembuhan kepada engkau. Duitmu tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada engkau. Duitmu tidak bisa memulihkan rumah tangga keluargamu. Duitmu tidak bisa membawa kembali pulang suamimu, istrimu yang hilang. Dan duitmu tidak bisa memperpanjang umurmu. Ya, nafasmu nggak bisa dibayar dengan duit. Tetapi tahukah engkau, ketika kau menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan segalanya kepada engkau. Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Tuhan memberikan kedamaian, kesejahteraan, sukacita dalam hatimu. Tuhan membawa kembali suamimu, istrimu yang hilang. Tuhan bawa kembali dengan caranya yang ajaib. Tuhan mendengar seruan doamu. Dan Tuhan menyertai engkau, memberkati engkau, melindungi engkau, membuat apa yang kau lakukan, kau kerjakan menjadi berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Mari saudara, mari kita belajar memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Saya tidak pernah pilih kasih. Ada di sini, ya. Semuanya saya doain, rata saya doain. Jangan Anda berpikir, aku masuk pertama kok nggak didoa dan enggak. Saya juga tahu perasaan. Saya kadang bertanya, Tuhan, kenapa orang itu masuk dari awal loh Tuhan? Masuk mungkin nomor 5, nomor 6. Kok nggak dipanggil-panggil ya Tuhan? Yang masuk belakangan kok dipanggil Tuhan? Tuhan jawab, aku sedang melatih dia. Karena rencanaku indah dalam hidupnya. Aku melatih dia supaya dia duduk diam dalam hadiratku. Supaya dia berdoa, dia memuji, menyembah. Jangan berdiam diri. Tapi kalau kau masuk, engkau berdoa, Tuhan tahu hatimu. Tuhan panggil engkau, Tuhan jawab doamu. Dan percayalah, Cilini nggak pernah pilih kasih, semua sama rata. Semua saya rangkul dan semua saya ajak untuk Anda menjadi pelaku firman. Supaya Anda benar-benar mengalami perubahan terjadi. Anda benar-benar mengalami terobosan demi terobosan terjadi. Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan. Tuhan memberikan jalan terbuka untuk naik dan naik ke atas dengan caranya yang ajaib. Tuhan bukakan pintu-pintu semuanya dengan caranya. Dan kita boleh menghirup udara yang segar. Kita boleh menghirup kedamaian kesejahteraan Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, rumah tangga keluarga kita. Tahukah Anda, ketika ada sujud dengan hati yang benar, disertai dengan hati yang sejahtera, sukacita, doamu luar biasa, dan doamu akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, kita kembali mau menjadi pelaku firman yang luar biasa. Ya, sebelum doa
firman dan doa berkat. Saya minta Julius bisa ditayangkan acara baksos kita, Natal kita. Tadi ada yang tanya nomor WA saya 081 550 700 76. Julius minta diulang lagi katanya tadi. Ada yang minta diulang lagi.
Puji Tuhan. Bagi Anda yang mungkin punya usaha, perusahaan yang mau diiklankan, bisa sponsor iklan, dan kita doain supaya usaha pekerjaan Anda benar-benar semakin ada perkembangan, ada pertumbuhan, dan dikenal oleh banyak orang, ya, dan laris manis begitu. Bagi Anda yang mau ikut sponsor iklan, Anda bisa menghubungi saya, dan tujuan sponsor iklan ini, saudara, adalah untuk mengajak teman-teman kita atau mengajak anak-anak Tuhan yang kekurangan, yang tidak mampu, bisa ikut merasakan Natal bersama. Mereka bisa ikut makan enak, ya, itu. Jadi semua nanti uangnya semuanya buat mereka yang tidak mampu. Itu. Dan bagi Anda yang mau berbagi kasih, Anda bisa kirimkan ke tempat-tempat itu atau hubungin saya, ya. Terima kasih semuanya. Saya undang Ibu Gembala Febanini yang berdoa. Ada Ibu Gembala Febanini? Ya. Silakan Ibu Gembala. Tuhan, Tuhan, mengucap syukuran dan hati kita dikendalikan oleh firman sehingga kita mempunyai kehidupan yang positif bagi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Haleluya, jangan melihat manusia walaupun dengan mata Tuhan Yesus, tapi kita percaya perbuatan Tuhan Yesuslah yang kita rasakan, kita nikmati, dan kita belajar untuk membalasnya lewat pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih yang maha besar Bapa kami dalam sorga. Kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini. Kami masih mendapatkan kesempatan yang sangat berharga dan baik, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah bersama-sama, walaupun lewat media HP. Oh Tuhan, haleluya, Zoom, haleluya, ibadah online. Tuhan, terima kasih Engkau telah melawat kami lewat firman Tuhan, lewat doa nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami mendapatkan berkat double porsi. Tuhan, kami percaya bukan saja sandang pangan papan yang kami kejar, kami cari ketenaran. Oh Tuhan, haleluya, kedudukan, oh haleluya, pujian dari manusia. Tetapi kami mau cari Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah kebanggaan kami. Engkaulah yang akan melawat setiap kami, ya Tuhan. Engkau tahu setiap hati dan pikiran kami. Tak ada satupun manusia yang tahu isi hati pikiran kami. Yang penting kami mau melakukan yang terbaik walaupun mata manusia tidak melihat, tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Oh Tuhan, besar kecil persembahan kami, sedikit ataupun banyak yang dapat kami lakukan, kami lakukan dengan sukacita, dengan penuh syukur, tidak dengan paksa dan duka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga oh Tuhan, apa yang kami perbuat, apa yang kami tabur, biar itu akan mendatangkan damai sejahtera kepada kami. Oh Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat yang melimpah. Oh, yaitu berkat hidup kekal, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bersabda kepada kami semua lewat hamba-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu semakin hari semakin bertambah-tambah karunia ilahi dalam pelayanan pengembalaan hamba-Mu di dalam PD Grace Ministry ini. Tuhan, Engkau berkati dan Kau lengkapi dengan hikmat dan kuasa otoritas surga, dengan kekuatan ekstra, sehingga hamba-Mu diberkati kesehatannya, ekonominya, keluarganya, bahkan pergumulan hamba-Mu untuk oh Tuhan, untuk segera mendapatkan tempat untuk membuka panti Tuhan.
untuk menolong orang-orang yang membutuhkannya. Oh Tuhan, haleluya. Maka Tuhan segera akan bukakan jalanmu, tunjukkan jalanmu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pelayanan, oh haleluya, pelayanan hamba-Mu baik di daerah Surabaya dan sekitarnya. Kami doakan juga sampai menjangkau keluar kota. Tuhan mampukan hamba-Mu untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan, baik di dalam onset, oh Tuhan, baik dalam ibadah Zoom. Oh Tuhan, Engkau tahu hampir waktu setiap hari dilimpahkan untuk pelayanan. Oh, dengan pengabdiannya Tuhan telah memperhitungkan semua. Baik oh Tuhan, untuk melaksanakan baksos, Tuhan juga memberikan ekstra sehat kepada hamba-Mu sehingga dapat melaksanakan, oh Tuhan, haleluya, baksos itu dengan baik. Dan juga banyak yang mendukung, kiranya terbeban. Baik oh Tuhan, para donatur, Tuhan berkati dengan limpah siapapun mereka yang berbagi, siapapun yang memberinya, siapapun yang menabur, Tuhan juga yang tahu semuanya. Maka Tuhan juga melimpahkan sebagai, oh Tuhan, balasan Tuhan lewat usaha dan pekerjaan mereka, terus diberikan kemudahan dan kelancaran. Tuhan berkati Tuhan anak-anak Tuhan, haleluya, baik yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini, supaya mereka juga belajar untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Jangan sampai kami menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Tuhan tidak pernah puas dan tidak pernah cukup. Tetapi kami mau belajar Tuhan, haleluya, supaya kami dapat belajar juga. Oh Tuhan, berbagi itulah, oh Tuhan, Tuhan tuntut kepada kami keadilan, kebenaran, dan kesetiaan. Tuhan, terima kasih supaya kami ada keseimbangan untuk membantu orang yang lemah, untuk membantu orang yang tidak berdaya, membantu orang-orang yang tidak mampu, terlebih khususnya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang sangat dibutuhkan. Tuhan, Engkau sendiri akan tolong ya Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba Tuhan. Engkau memberkati anak-anak Tuhan lewat usaha pekerjaannya, bisnisnya. Oh Tuhan, berkati masa depannya. Hamba juga berdoa Tuhan berkati keluarga hamba-Mu Cik Lingling, anak cucu mantu. Oh Tuhan, mereka juga mendapatkan kelimpahan berkat, sukacita dan kebahagiaan. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, oh Tuhan, Bapak Dr. Habel Dun Tuhan, Bapak oh haleluya Wilson Pangkai, Tuhan, juga kami berdoa untuk Pak Sabto Wibowo, Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Stephen Moses, oh Tuhan, Ibu Grace Rumampau, juga kami berdoa untuk Ibu Deborah, Ibu Dorcas Ruci, Ibu Rosliana, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Oh haleluya, kalau hamba-Mu kelewat menyebut nama mereka, Tuhan tidak pernah terlewatkan untuk memberkati mereka semuanya. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk co-host mereka. Oh Tuhan, terus diberikan semangat untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga dapat mempermudahkan kami ikut ibadah Zoom ini Tuhan, sehingga kami boleh diberkati lewat pelayanan hamba-Mu Bapak. Oh Tuhan, saudara kami David bersama Sylvia, juga kami berdoa untuk oh Tuhan rumah tangga hidup nikahnya. Kami juga berdoa untuk anak-anaknya sebagai buah nikah yang Tuhan anugerahkan pada mereka, supaya mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Nama Tuhan dipermuliakan, segala usaha pekerjaannya, bisnisnya dibuat berhasil. Demikian juga Julius Tuhan, Engkau juga melawat dan menjangkau dimanapun dia berada. Engkau selalu menolong dalam situasi apapun, dalam kehidupannya, pekerjaannya, masa depannya. Kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya. Juga kami berdoa untuk kedua adik-adiknya, baik Stasia maupun Nicholas. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga kami berdoa orang-orang tua yang sudah lanjut usia, jangan mereka merasa bersedih hati. Tuhan,
Haleluya, memang proses hidup seperti ini yang harus kami jalani. Maka Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, sukacita, bahagia, dan pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua kepadamu. Ibadah ini kami akan dilanjutkan sampai selesai. Tuhan, kami doakan hamba-Mu Cik Ling yang akan meneruskan pelayanan ini sampai selesainya nanti malam. Tuhan memberikan kekuatan, sukacita dan penghiburan, supaya hamba-Mu senantiasa juga mendapatkan kemuran dan belas kasihan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit pun disembuhkan. Oh Tuhan, oleh iman dan percayanya. Yang susah terhibur, yang kekurangan pun juga Tuhan berkati mereka. Mereka yang menghadapi permasalahan kesulitan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, orang tua, anak-anak. Oh Tuhan, supaya mereka terus mengalami pertolongan Tuhan. Karena kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau di mana posisi umat-Mu berada, anak-anak-Mu berada. Di situ ada kuasa Tuhan. Kami harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Itulah sebabnya sebaliknya kami juga boleh setia kepada Tuhan. Tidak hanya menantikan pemberian atau berkat-berkat saja, tapi kami mau setia kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan caranya untuk kami beribadah dengan setia kepadamu. Oh Tuhan, dengan penuh ketaatan, apa yang kami dengar lewat firman Tuhan malam hari ini, biar itu firman-Mu boleh masuk dalam hati kami, boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Tuhan, hati-Mu akan disenangkan. Oh, hati-Mu akan dipuaskan Tuhan, oleh karena perbuatan kami anak-anak Tuhan. Sehingga kami tidak lagi perlu Tuhan didorong-dorong, tetapi kami punya kesadaran, punya Tuhan inisiatif untuk pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan dimanapun umat berada, baik yang ada di luar negeri maupun di luar kota, di Pulau Jawa, dimanapun berada, Tuhan Kau melawat dan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami menadahkan tangan Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan berkat kemurahan, keajaibannya, kekuatan, penghiburan, kemampuan untuk menghadapi segala macam persoalan dalam hidup ini. Bahkan Tuhan selamatkan kami dengan masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fibenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sama-sama Tuhan berkati.